Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 276. Zack Zimmer mendengus. Harvey York, betapa hebatnya kau dalam membual. Sebelum ini kau membual bahwa kau sebenarnya adalah CEO dari York's Enterprise, dan sekarang kau mengatakan kami Zimmer bahkan tidak memenuhi syarat untuk memesan tempat yang kau ambil. Kau pikir kau siapa? Jika kau sehebat itu, bagaimana kau masih menjadi menantu yang menumpang di keluarga Zimmers? Apakah aku luar biasa atau tidak, bagaimana itu penting bagimu? Apa bedanya dengan kau dimanapun aku memilih untuk makan malam? Pikirkan urusanmu sendiri. Zack menjawab dengan dingin. Aku wakil CEO dari bisnis keluarga Zimmers, tidak bisakah aku ikut campur ketika seseorang mencoba menggunakan uang kita untuk menjemput seorang wanita? Melihat bagaimana Harvey diserang secara verbal berkali-kali, dia menyarankan. Harvey, mengapa kita tidak makan di tempat lain? Tidak perlu untuk itu, kita makan di sini. Harvey memutuskan untuk tidak lagi menghibur omong kosong Zack dan membawa Ella Graves ke lift. Oke, aku akan melihat tempat bagus seperti apa yang kamu ambil kalau begitu. Zack segera membalas dan mengikuti mereka ke dalam lift. Dia tidak percaya menantu seperti Harvey bisa melakukan sesuatu yang istimewa nanti. Jika dia mengetahui bahwa Harvey menggunakan kartu anggota Zimmers, dia akan langsung membatalkan reservasi dan melihat bagaimana sampah yang tidak berguna ini akan bertindak di depan orang keren saat itu. Di restoran barat di lantai paling atas, setiap bagian dari dekorasi ada dalam gaya Eropa yang megah, bahkan lampu gantungnya terbuat dari kristal, membuat seluruh tempat tampak mewah seperti biasanya. Terkagum-kagum dengan desain dan dekorasi restoran ini, Harvey terkagum-kagum. Tidak heran jika tempat ini dinobatkan sebagai restoran barat paling mewah di seluruh kota Nyinghi, hanya mereka yang cukup bergengsi yang bisa masuk ke sini. Mata Ella menjelajah kemana-mana seperti gadis kecil yang terheran-heran. Aku pernah mendengar betapa terkenalnya restoran barat ini, sangat glamor. Ini pertama kalinya aku di sini. Tidak menunggu Harvey membuka mulutnya, Zack mencibir. Nona cantik, itu bahkan tidak menjamin apakah kamu bisa makan malam di sini, tapi tentu saja jika kamu ingin menikmati makan denganku, aku sudah memesan tempat. Dia menyipitkan matanya pada Harvey dan mengejek. Tidak seperti seseorang yang masih berusaha bersikap tenang sekarang, jika bukan karena kami Zimmer, aku yakin dia bahkan tidak akan memiliki satu kesempatan pun untuk menginjakkan kakinya di sini sepanjang hidupnya. Sekarang hanya Zack yang ingat bahwa mungkin dia harus memukul Mandy Zimmer untuk ini, tetapi semakin banyak tindakan jahat Harvey malam ini, semakin tinggi peluang Zack untuk mendapatkan wajah cantik ini untuk dirinya sendiri. Jika Harvey keluar sekarang karena telepon dari Mandy, Zack tidak akan punya kesempatan emas lagi. Dengan pemikiran itu, Zack mengejeknya. Bukankah kau sudah memesan tempat, dasar sampah yang tidak berguna? Tempat yang mana itu? Aku ingin tahu secara pribadi jenis kursi apa yang bahkan tidak dapat diambil oleh kami para Zimmer. Harvey berkata dengan tenang. Aku tidak tahu di mana tepatnya, tetapi hanya dengan menelepon, manajer utama telah memutuskan untuk mengatur tempat duduk terbaik di sini untukku. Zack mencibir. Kau tahu tempat macam apa ini? Membual di mana saja kau suka ya? Tempat ini adalah hotel terbesar di kota Nyinghi dan kepala manajernya, Tuan Willa White, adalah salah satu yang terbaik di kota ini. Mari kita lihat bagaimana dia akan memperlakukanmu jika dia mendengar apa yang baru saja kau katakan dan sesumbar. Ella melirik Zack dengan aneh. Dia sendiri melihatnya dengan jelas betapa sopan dan hormat Willa terhadap Harvey. Apakah pria ini sudah gila? Tidak tahu apa-apa dan tetap membodohi dirinya sendiri di sini. Melihat dia menatap dirinya sendiri, Zack merasa senang dengan dirinya sendiri. Dia akan menjadi pemenang malam ini jika Harvey dipermalukan lagi nanti. Harvey kemudian memberi isyarat kepada seorang pelayan untuk datang dan berkata, Willa White telah memesankan saya tempat, bawa saya ke sana. Mendengar ini,
Zack langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kau bahkan meminta pelayan untuk membawamu ke tempat dudukmu sekarang. Harvey tidak membuatku tertawa kan? Jumlah orang yang bisa meminta Tuan White memesan tempat untuk mereka sendiri tidak lebih dari 10. Kau pikir kau siapa? Setelah menyelesaikan kalimatnya, pelayan itu sudah membungkuk di depan Harvey. Anda Tuan York kan? Baru saja Tuan White telah mengatakan kepada kami untuk menyimpan kursi dekat jendela untuk Anda, tolong ikuti saya. Willa White jelas telah mengingatkan pelayan dan menggambarkan penampilan Harvey York dan jumlah orang yang dia bawa untuk makan di sana agar tidak salah mengira orang lain sebagai dia. Tentu. Harvey mengangguk dengan acuh tak acuh dan berjalan melewati kursi dekat jendela dengan Ella di belakang. Zack tercengang, dia mencoba mengikuti mereka tetapi dihentikan dengan kasar oleh pelayan yang sopan 1 menit yang lalu. Tuan, ini adalah restoran khusus reservasi. Jika Anda sudah melakukan reservasi tolong tunjukkan kartu anggota Anda, jika tidak, kami tidak mengizinkan orang lain masuk ke sini. Zack marah dan menunjuk tepat ke Harvey. Bagaimana mungkin sampah yang tidak berguna itu pergi ke sana tanpa menunjukkan kartu anggotanya? Itu bahkan kursi dekat jendela. Pelayan itu tersenyum. Kursi itu disimpan oleh Tuan White sendiri untuk Tuan York, tentu saja dia tidak perlu menunjukkan kartu anggotanya. Kau. Zack semakin tidak senang mendengarnya, tapi dia tidak menyerah dan menyodorkan kartu anggotanya ke wajah pelayan itu. Maaf Pak, level member card Anda tidak cukup tinggi untuk makan di VIP area, silakan duduk di regular area. Pelayan itu semua tersenyum sementara Zack sudah sangat marah. Level kartu tidak cukup tinggi. Sial. Berapa banyak uang yang dibayar menantu yang menumpang itu untuk ini? Semua itu harus menjadi milikku. Bab 277. Melihat bagaimana Harvey York dan Ella Graves berbicara dan tertawa di area VIP, wajah Zack Zimmer berubah dingin seperti es. Beraninya menantu laki-laki yang menumpang ini menjemput gadis-gadis tepat di depan matanya dan menghabiskan begitu banyak uang dari saku Zimmers, dia pasti akan menendang Harvey keluar dari pintu hari ini. Mandy Zimmer, yang sedang beristirahat di kamar setelah makan malam, mendengar teleponnya berdering. Zack, ini sudah larut, apa yang kau inginkan? Mandy menjawab panggilan itu dengan dingin. Zack jarang meneleponnya karena mereka tidak dalam kondisi terbaik mereka. Mandy, kau tidak bersama suamimu yang menumpang itu kan? Zack terkekeh. Apa maksudmu dengan ini? Apa hubungannya denganmu? Mandy terdengar sedingin dan sedingin biasanya bahkan melalui telepon. Awalnya itu tidak ada hubungannya denganku, tapi menantu Zimmer yang menumpang ini membawa seorang gadis ke Nyumhi Grand Hotel menggunakan uang hasil jerih payah keluarga kami, dan bahkan memesan kursi terbaik di restoran barat. Di sana, aku pikir aku memiliki hak untuk meragukannya sebagai wakil CEO dari keluarga Zimmer. Zack mencibir. Aku tidak peduli bagaimana kamu mengatur suamimu yang menumpang, tetapi jika kau membiarkan sampah itu menghabiskan uang kami dengan begitu sembrono tepat setelah kamu dipromosikan sebagai manajer keuangan perusahaan kami, aku tidak akan membiarkanmu lolos dengan mudah. Mandy sedikit gemetar dan langsung menjawab. Harvey bukan orang seperti itu. Haha. Zack terkikik dan menutup telepon. Setelah beberapa saat, gambar buram dikirim ke ponsel Mandy. Siluet seorang pria dan wanita dapat terlihat berdekatan meskipun gambarnya tidak terlalu jelas. Dia dokternya. Mandy telah curiga pada Harvey dan hubungannya sebelumnya, dan sekarang dia tidak tahu bagaimana perasaannya ketika dia melihat gambar ini. Dia pikir dia tidak terlalu peduli tentang Harvey atau terlalu memikirkannya, tapi sepertinya dia salah, sangat salah. Dan Harvey pemain itu sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan dokter itu, dan sekarang mereka makan malam bersama. Aku bahkan belum pernah ke tempat itu sebelumnya. Air mata menggenang di mata Mandy, dia merasa sangat terluka sekarang. Bu. Setelah beberapa saat, pakaian dan kasur Harvey dibuang ke lorong oleh Mandy, dan kemudian pintu dibanting dengan keras. Bang! Cynthia Zimmer mengintip dari kamarnya dengan tanda tanya di seluruh wajahnya,
dan kemudian dia berseru dengan gembira. Bu, kakak melemparkan barang-barang dan tasnya keluar kamar, sepertinya mereka berdua akhirnya selesai. Betulkah? Lilian Yates sangat senang mendengarnya. Bagus sekali, akhirnya aku bisa menendang sampah yang tidak berguna itu keluar dari pintu. Dengan mengingat hal itu, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan mulai memilih calon menantu baru. Selama mereka bisa menyingkirkan sampah itu, dia akan menemukan menantu terbaik agar dia bisa membantu Mandy dalam keluarga ini, dan Lilian sendiri akan melanjutkan gaya hidup mewahnya. Di Neumhi Grand Hotel. Tanpa ocehan Zack, Harvey dan Ella akhirnya bisa menikmati makan malam mereka dengan tenang. Sepanjang pembicaraan mereka, dia mengenal Ella lebih banyak, gadis ini sama sekali tidak menghitung, dia malah belajar, dan itulah yang dikagumi Harvey darinya. Setelah makan malam Ella diberitahu untuk melakukan operasi, jadi Harvey mengantarnya kembali dan pergi. Namun tidak lama setelah dia meninggalkan rumah sakit, teleponnya berdering. Mengambil telepon dari sakunya, Harvey memiliki ekspresi aneh di wajahnya ketika dia melihat pesan itu dikirim oleh Shirley Ryan. Harvey York semakin terdiam setelah membaca pesan itu. Harvey, Shirley ada di tanganku sekarang, aku di pinggiran kota sekarang dan jangan berani memanggil polisi atau teman sekelasmu yang lama akan mati. Jerry Zabel. Pesan kedua adalah lokasi tertentu yang dikirim melalui teks. Harvey berkeringat, dia tidak tertarik untuk berhubungan dengan seseorang yang tidak penting seperti Jerry, yang tahu dia akan menculik Shirley dengan sangat menyedihkan. Menghembuskan napas, Harvey membayar sepeda listrik bersama dan berjalan menuju pinggiran kota. Semua itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia, tapi karena Shirley adalah teman kuliahnya yang memperlakukannya dengan baik, ditambah dia yang menyebabkan ini terjadi, dia harus pergi. Di pinggiran kota Neumhi, di suatu tempat dekat pemakaman. Jerry membuka pintu belakang mobil bisnis dan menatap jahat pada wanita yang diikat di kursi di sampingnya. Terlihat mungil dan memukau tanpa riasan apapun, inilah kecantikan sejati. Tatapan Jerry semakin lapar saat dia berdiri di sana. Shirley terbangun setelah beberapa saat ketika dia menatap Jerry dengan panik. Senior, apa yang kau rencanakan denganku? Aku sesama juniormu. Juniorku. Jerry terkikik. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kau pernah melihatku sebagai seniormu? Aku hanya lelucon di matamu, kau meremehkanku. Dan sekarang kau memanggilku senior. Lancang sekali. Bab 278. Shirley Ryan menjadi panik dan berkata, Senior, kamu salah paham, aku tidak dekat denganmu itu sebabnya aku tidak berbicara dengan baik, tetapi setelah mengenalmu lebih dan lebih akhir-akhir ini aku tahu bahwa kamu sebenarnya adalah pria yang hebat dan aku mencoba menerimamu apa adanya. Lihat, aku bahkan menemanimu makan malam, kita memiliki hari-hari yang lebih baik menunggu di depan kita, biarkan aku pergi kali ini kan. Kita bisa makan malam bersama. Shirley berusaha terlihat menyedihkan, dia bukan gadis yang baru saja lulus dari perguruan tinggi lagi, setelah bertahun-tahun membenamkan dirinya ke dalam realitas industri kerja, dia tahu betul bahwa jika dia tidak bertindak patuh, dia mungkin menjadi impulsif, dan melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada hanya menyentuhnya. Jerry Zabel mendekat dan terkikik. Mencoba menerimaku. Kau pembicara yang manis Shirley. Jika bukan karena aku mencapai apa yang saya miliki sekarang, apakah kau akan memandangku? Kalian para wanita hanya menyukai uang. Shirley gemetar ringan. Senior, ini benar-benar salah paham, aku mengagumi tekad dan kegigihanmu. Jerry terkekeh jahat. Jadi aku pria yang baik di matamu ya, aku sendiri bahkan tidak tahu itu. Jika itu masalahnya, maka aku akan menurunkan statusku dan membawamu masuk. Dan aku jamin besok aku akan memintamu bertunangan denganku dan bahkan menambahkan nama keluargaku kepadamu. Kurasa kau tahu bahwa ada banyak wanita yang mengejarku di luar sana juga, tetapi tidak ada dari mereka yang terlihat secantik dirimu, juniorku. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk membelai pipi halus Shirley dan memeluknya ke dalam dadanya. Senior, jangan.
Shirley memekik dan mencoba memberontak tetapi tidak berhasil karena dia diikat sepenuhnya ke kursi. Jerry akhirnya mengungkapkan warna aslinya saat dia terkekeh dan merobek atasannya dengan suara robekan pakaian, mengabaikan tangisannya. Memotong. Bang! Tepat pada saat itu, suara keras terdengar saat sepeda listrik bersama menabrak bagian depan mobil bisnis. Harvey York mendarat dengan dingin dari sepeda. Jerry yang sedang bersenang-senang langsung kesal dan melolong. Siapa yang merusak kesenanganku, aku akan membunuhmu. Di matanya, Harvey hanyalah menantu yang menumpang yang baru-baru ini meledakkan ego Jerry dengan kartu anggota Zimmers-nya, dan sekarang dia mengendarai sepeda listrik bersama yang menyedihkan pada saat ini untuk merusak waktu kesenangannya. Jerry sangat berharap dia bisa menabraknya sampai mati dengan mobilnya segera. Kau bersenang-senang bukan, Senior Zabel? Melihat tidak ada yang serius terjadi pada Shirley, kekhawatiran Harvey menghilang seketika. Kaulah yang memintaku datang setengah jam lagi bukan? Oh, aku bahkan di sini 1 menit lebih awal, kau akan selesai dengan pekerjaanmu jika aku terlambat 1 menit, bukankah begitu? Harvey melirik ponselnya dengan sengaja dan mengejek. Saat itu, Shirley meringkuk menjadi bola saat dia bergerak lebih jauh ke kursi untuk menyembunyikan kulitnya, sambil merasa terkejut. Mengapa Harvey ada di sini? Tapi bagaimanapun, kehadirannya pasti menyelamatkannya dari pelecehan lebih lanjut. Dengan pemikiran itu dalam pikirannya, dia melemparkan pandangan kepuasan pada Harvey. Apa yang kau maksudkan? Jerry mendengus dingin. Harvey, sebagai seseorang yang telah menjadi menantu selama 3 tahun dan bahkan belum pernah menyentuh istrinya sebelumnya, kau berani berbicara denganku seperti ini. Aku bilang, kau akan sama saja mati jika kau memicu amarahku. Harvey mengangkat bahu dan tertawa kecil. Senior Zabel, aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan, kaulah yang memanggilku ke sini jadi mengapa kau marah sekarang? Katakan padaku apa yang sebenarnya kau inginkan. Apa yang aku inginkan? Jerry memelototi Harvey dan mengeluarkan tongkat baseball dari bagasi. Dia berkata dengan dingin. Sekarang akan kutunjukkan kepadamu apa yang kuinginkan. Saat suaranya mereda, Jerry mengayunkan tongkat pemukul ke arah kepala Harvey. Dia tidak hanya akan memiliki Shirley Ryan untuk dirinya sendiri malam ini, dia akan menghancurkan menantu laki-laki yang menyebalkan ini menjadi berkeping-keping, atau dia tidak akan puas sama sekali. Harvey menyipitkan mata dan menghindari tubuhnya ke kiri ketika tongkat sudah dekat, lalu dia menyodorkan tangan kirinya dan meraih kerah Jerry dan melemparkannya ke atas bahu dengan keras ke tanah. Bang! Jerry tidak akan pernah menduga seberapa kuat Harvey dan dia bahkan tidak bisa mengangkat dirinya dari tanah. Menendang tongkat di tanah, Harvey menginjak dada Jerry dan menyeringai. Seperti itu. Kau mati. Apakah kau tahu siapa aku? Beraninya kau memukulku, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Jerry yang berkedut di bawah kesakitan mulai berteriak tanpa henti. Bahkan Shirley yang masih berada di dalam mobil merasa heran dan berkomentar. Harvey, jangan terbawa nafsu. Harvey memiringkan kepalanya dan meliriknya. Apa? Apakah kau mencoba untuk membantunya? Jika aku tidak di sini malam ini, menurutmu apa yang akan dia lakukan padamu? Bab 279. Wajah Shirley Ryan langsung memerah. Dia bukan anak kecil lagi, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika Harvey York tidak datang untuk menyelamatkannya. Tidak tahu harus menjawab apa, dia hanya bisa menggigit bibirnya. Harvey, aku memperingatkanmu, jika kau berani menyentuhku sekali lagi, aku pasti akan membuatmu dikurung di penjara. Jerry Zabel akhirnya berhasil bangkit dengan tidak stabil saat dia melolong pada Harvey. Seorang menantu yang menumpang, yang dipandang rendah oleh semua orang, membasuh kaki untuk ibu mertuanya, membersihkan toilet rumah, berani menyentuhnya. Dia punya banyak cara untuk membuat Harvey memohon untuk hidupnya. Pada akhirnya, astaga. Hal berikutnya yang dia tahu, Harvey telah menamparkan wajah Jerry dengan keras saat dia menjadi pusing dengan tanda merah menyala di pipinya. Kau berani memukulku. Jerry sangat marah. Shirley terperangah,
Desas-desus mengatakan bahwa setelah Harvey menjadi menantu, dia diganggu sepanjang waktu oleh Zimmers, tetapi bagaimanapun dia memandangnya sekarang, dia tidak tampak apa-apa selain jantan di matanya. Jerry yang masih terguncang akibat pukulan Harvey, berusaha menenangkan diri dan meludah ke lantai. Dia memelototi Harvey York dengan kebencian saat dia meraba-raba mencari teleponnya. Kau benar-benar dalam masalah, sekantong sampah yang tidak berharga. Setelah itu, dia dengan marah menekan serangkaian nomor ke teleponnya dan melakukan panggilan. Harvey sama sekali tidak terganggu oleh tindakan Jerry, sebaliknya, dia naik ke mobil dan melepaskan ikatan Shirley dari kursi, baru kemudian dia memelototi Jerry. Memanggil bantuan. Tentu, aku akan menunggu di sini dan melihat kepada siapa kau bisa meminta bantuan. Shirley memiliki ekspresi khawatir di wajahnya ketika dia mencoba untuk menenangkan diri, dan berbisik kepada Harvey. Harvey, kurasa kita harus segera pergi, Jerry baru-baru ini mengetahui beberapa orang hebat, itulah sebabnya dia menghasilkan banyak uang. Orang hebat itu dikabarkan sangat mengagumi Jerry, kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita membuatnya marah. Setelah mengatakan semua itu, Shirley semakin bersemangat. Dia sendiri adalah pekerja kantoran biasa tanpa latar belakang bergengsi, itulah sebabnya dia tidak mampu membuat orang-orang seperti Jerry tidak senang. Dan Harvey tampaknya berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada dirinya sendiri, seorang menantu seperti dia membuat dirinya sendiri dalam masalah karena dia, apa yang harus mereka lakukan? Tidak apa-apa, kita teman satu meja, ingat, dan bagaimana aku tidak membantumu? Plus, ini hanya masalah kecil. Harvey duduk di sana dengan ekspresi dingin seperti biasa. Masalah kecil. Shirley tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa mendengar pernyataan itu. Terakhir kali saat teman lama berkumpul, Shirley sudah tahu bahwa Harvey bahkan tidak memiliki pendirian untuk dirinya sendiri di keluarga Zimmers, dia bahkan mendapat panggilan telepon yang marah dari ibu mertuanya hanya karena dia terlambat pulang ke rumah. Dengan situasi menyedihkan itu, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah ini nanti? Tidak mungkin bagi Zimmer untuk membantunya untuk hal-hal semacam itu, mereka bahkan mungkin menggunakan ini sebagai alasan untuk mengusirnya dari keluarga. Dengan pemikiran itu, Shirley menatap Harvey dengan nada kasihan. Sepertinya dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri malam ini, belum lagi keselamatannya. Tetesan air mata mengalir di pipinya saat dia semakin khawatir. Tepat pada saat itu, seseorang di ujung panggilan Jerry akhirnya mengangkatnya, semua kekesalannya langsung hilang dan digantikan dengan kerendahan hati, dan bahkan dengan sedikit membungkuk meskipun tidak ada yang bisa melihatnya. Tuan Brooke, saya dipukuli oleh sekantong sampah di sini, ya, saya berada di daerah pinggiran kota sekarang di dekat kuburan. Bisakah Anda membawa beberapa orang ke sini? Ya, dan bahkan gadis yang kamu sukai ada di sini bersama kami. Menutup telepon, Jerry menoleh dan memperhatikan Harvey dengan cermat dan berkata, "Kau dalam masalah besar dan apakah kau tahu siapa Tuan Brooke? Dia satu-satunya pewaris keluarga Brooks, Kane Brooke. Aku yakin kau, menantu kecil yang malang, bahkan tidak tahu seberapa berpengaruh dia." Pada saat yang sama, dia menatap Shirley dengan tatapan kesal. Dan kau pelacur, itu adalah keberuntunganmu untuk disukai bahkan oleh Tuan Brooke, siapa tahu kau berani menolaknya dan merusak perusahaannya. Apakah kau tahu apa yang kau lewatkan tepat di depanmu? Tapi tidak apa-apa, malam ini saat Tuan Brooke menikmati potongan daging yang berair ini, aku mungkin akan mencicipi beberapa gigitan darimu juga. Nanti kita lihat seberapa enak rasanya, dasar pelacur. Mengambil kata-katanya, Shirley menjadi sepucat seprai, dia pikir Jerry hanya menginginkannya untuk dirinya sendiri, yang tahu dia sebenarnya adalah salah satu antek Kane juga. Kane mengambil keuntungan dari beberapa karyawan wanita di sana dengan gelarnya sebagai pewaris tunggal Brooks, dia keluar dari situ dengan melepaskan pekerjaannya di sana, yang akan menduga bahwa mereka akan bertemu lagi secepat ini. Jerry, kau bajingan. Kau sudah kehilangan akal. Shirley akhirnya berteriak putus asa. Haha.
Tegur aku lebih banyak untuk saat ini, nanti kau akan terlalu lelah untuk mengucapkan sepatah kata pun. Hahaha. Jerry Zabel melolong dengan tawa jahat. Bab 280. Setelah kurang lebih 10 menit, sebuah Mercedes-Benz S-Class hitam berhenti di sana. Setelah itu, seorang pria dengan setelan putih turun dari mobil perlahan. Ada dua pengawal di belakang mereka. Mereka tampak ganas. Pada pandangan pertama, mereka tampak cukup luar biasa dalam pertempuran. Pewaris Brooks, Kane Brook, sangat berani menyinggung bahkan York Enterprise hanya karena dia berpikir bahwa Liam Stone ada di pihaknya. Setelah pertemuan Mandy Zimmer waktu itu, Brooks menerima pelajaran yang sulit dari Liam. Sekarang, mereka telah menderita kerugian yang sedikit besar. Ada pepatah yang menyatakan bahwa bahkan unta yang lebih kurus pun lebih besar dari seekor kuda, walaupun Brooks benar-benar menyedihkan akhir-akhir ini, mereka masih jauh lebih baik daripada orang biasa bahkan setelah kerugian berulang yang mereka derita di bidang bisnis. Baru-baru ini, banyak hal buruk yang terjadi. Oleh karena itu, Kane menderita murka yang dalam. Setelah dia mendapat telepon dari Jerry Zabel, dia mendengar bahwa wanita yang dia incar, Shirley Ryan telah diculik oleh Jerry. Kane kemudian bergegas menuju tempat itu dengan gembira. Gadis itu tidak pernah punya pacar. Mungkin dia bisa memanfaatkan gadis muda lugu malam itu untuk membawa keberuntungan bagi dirinya sendiri dan melihat apakah dia bisa menghilangkan kesialannya. Saat dia keluar dari mobil, Kane melontarkan omong kosong. Dia kemudian berkata langsung, "Di mana dia?" Saat itu, Jerry bertingkah seperti budak yang patuh. Dia segera pergi ke arah Kane tanpa malu-malu. Dia kemudian mengangguk dan membungkuk ke Kane. "Tuan Brook, Anda akhirnya di sini. Hari ini, Anda perlu membantu mencari keadilan untuk saya." Wajah Shirley pucat, dan sekarang sudah pudar warnanya. "Ini kacau. Iblis ini ada di sini sekarang. Aku tidak tahu betapa sengsaranya aku harus menderita malam ini." Memikirkan itu, Shirley sangat ingin mati di sana dan kemudian. Dia adalah seorang wanita lugu, dan dia tidak bisa menerima hal-hal itu. Dia lebih memilih untuk mati daripada hidup dalam penghinaan dan rasa malu. Pada saat itu, Kane bahkan tidak peduli tentang Jerry. Dia melangkah maju. Dia kemudian menyipitkan matanya, tersenyum dan berkata, "Shirley, tentu saja kita akan bertemu satu sama lain. Aku menyentuhmu sedikit sebelumnya, dan kau menamparku. Tanpa diduga, kau jatuh ke tanganku hari ini." Dia tertawa terbahak-bahak. Shirley menggigit bibirnya, dan dia bahkan tidak berani menatap Kane. Dia kemudian berkata dengan sangat sedih, "Harvey, cepat pergi. Pergi dan laporkan ke polisi." "Tidak perlu." Harvey York berkata ringan. Dia bahkan tidak memiliki niat untuk melihat Kane secara langsung. Melihat sikapnya, Jerry yang berdiri di belakang berteriak keras. "Bajingan. Cepat pergi dan berlutut di depan Tuan Brook sekarang. Mengapa kau bertingkah sombong di depan Tuan Brook? Mengapa kau begitu berani dan sombong? Harvey, segera lari. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya nanti." Shirley gugup dalam hati. Mengapa Harvey begitu tidak peka? Apakah ini saatnya baginya untuk bertindak sombong dan membuat pertunjukan di sini? Dia seharusnya kabur sekarang. Pada saat itu, Kane memperhatikan bahwa ada pria lain di dalam mobil. Tapi cahayanya terlalu redup sehingga dia tidak bisa melihat wajah Harvey dengan jelas. Dia kemudian menatap Jerry dengan tidak sabar dan berkata, "Tentang apa ini? Tuan Brook, begini." Jerry muncul cukup jahat pada saat itu. "Bajingan ini adalah teman sekelas Shirley. Saya ingin membawa Shirley kepada Anda malam ini sebagai tindakan menunjukkan kewajiban saya kepada Anda. Tapi bajingan ini mengendarai skuter dan menghalangi mobilku di tengah jalan. Tuan Brook, dia melakukannya dengan sengaja, mencoba melawanmu. Dia ingin merusak kesenanganmu." Pada saat itu, Jerry menggertakkan giginya. Dia langsung menyalahkan Harvey. Itu karena dia tahu bahwa Kane akan membunuh Harvey secara langsung selama dia mengatakan hal seperti itu. Kemudian, dia akan bisa melampiaskan amarahnya seperti itu. Bang!
Tak disangka, setelah Jerry mengatakan itu, Kane memberikan tamparan keras pada Jerry dengan punggung tangannya. Kane kemudian memarahinya. Bagaimana mungkin orang biasa yang mengendarai skuter bisa menghalangi jalanmu? Kau bahkan ingin aku menangani urusan sepele semacam ini secara langsung. Kenapa aku membutuhkan orang yang tidak berguna sepertimu? Tuan Brook, ini. Jerry menyentuh wajahnya dengan tidak percaya. Kane menendang Jerry, dan Jerry ditendang begitu keras hingga dia berguling-guling di tanah. Kane kemudian meludah dan berkata, "Nak, kau bahkan tidak dapat melakukan hal sederhana dengan benar. Jika bukan karena fakta bahwa kau mendapatkan wanita ini untukku, aku bahkan tidak punya waktu untuk peduli tentangmu." Bagi Kane, orang seperti Jerry hanyalah seorang budak. Jerry hanyalah orang yang selalu siap membantu Kane. Jika Kane mau, akan ada banyak budak seperti Jerry di sekelilingnya. Pada akhirnya, Jerry bertindak angkuh dan sembrono. Itu benar-benar menjijikkan bagi Kane, dan dia bahkan tidak ingin mempedulikannya. Melihat itu, Harvey juga tertawa. "Senior, apakah itu pendukungmu? Sepertinya dia tidak memperlakukanmu dengan baik." Jerry gemetar dan bangkit dari tanah. Dia tahu bahwa dia bukan siapa-siapa bagi Kane. Tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia akan memiliki status yang begitu rendah di depan Kane. Pada saat itu, Jerry melampiaskan kemarahannya pada Harvey. Dia berkata dengan jahat, "Ya, aku hanya seekor anjing, aku cukup bersedia. Tapi menantu yang menumpang sepertimu berbeda. Beraninya kau bersaing memperebutkan seorang wanita dengan Tuan Brook. Kau akan membayar harga yang mahal malam ini. Aku menderita, tetapi kau akan menderita dengan cara yang jauh lebih menyedihkan."